Pernah nggak sih kamu perhatiin seseorang di media sosialmu? Mereka tuh aktif, sering nge-like, kadang komen, tapi mereka nggak pernah ngepost soal diri mereka sendiri. Nggak ada selfie, nggak ada cerita liburan, nggak ada update apa-apa. Di dunia yang kayaknya serba haus perhatian, mereka ini justru seolah-olah nggak kelihatan. Nah, ini kan jadi pertanyaan yang menarik banget ya. Kenapa mereka begitu? Apa ini sengaja? Ternyata perilaku ini tuh bukan acak loh, dan psikologi punya jawaban yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Oke, kita lurusin dulu ya. Asumsi kita soal mereka ini seringkali salah total. Kita mungkin mikir mereka pemalu, ansos, atau mungkin ngerasa hidupnya nggak cukup seru buat dipamerin. Tapi realitas psikologisnya justru kebalikannya. Mereka bisa jadi jauh lebih merasa aman, lebih sadar diri, dan bahkan lebih cerdas secara emosional. Fenomena ini bisa kita sebut aja si hantu online. Yuk kita bongkar mitos-mitos di baliknya dan kita cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di pikiran mereka. Dan disinilah cara pandangnya harus diubah. Poin kuncinya tuh ini, perilaku mereka itu bukan cerminan dari kekurangan, tapi justru tanda dari kekuatan batin yang mereka punya. Jadi lupain deh soal asumsi kalau mereka itu pemalu. Sekarang kita bakal bedah sifat-sifat psikologis yang sebenarnya dibalik keputusan buat nggak tampil di dunia maya. Kita mulai dari yang paling dasar, fondasi keamanan batin mereka. Ini adalah elemen-elemen inti yang membangun kepercayaan diri mereka dari dalam. Ada 3 pilar utama nih yang menopang keamanan batin ini. Yang pertama, prioritas ke privasi. Kedua, kesadaran diri yang kuat. Dan ketiga, harga diri yang aman. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, sifat pertama, privasi di atas popularitas. Kata para psikolog, orang-orang kayak gini punya orientasi privasi yang tinggi. Ini bukan berarti mereka ansos ya. Mereka cuma secara aktif ngelindungin ruang mental mereka aja. Kalau banyak orang nyari validasi dari like dan komen, mereka ini dapat validasinya dari dalam diri sendiri. Mereka nggak perlu ngumumin hidupnya buat merasa nyaman. Dan itu tanda keamanan batin yang kuat banget. Sifat kedua, nah ini ada hubungannya sama istilah psikologi yang keren, kejernihan konsep diri, atau self-concept clarity. Ini inti dari kesadaran diri mereka. Karena mereka udah paham banget siapa diri mereka, mereka jadi nggak butuh-butuh amat pengakuan dari dunia luar, apalagi dari media sosial. Terus, apa sih kejernihan konsep diri itu? Gampangnya gini, ini tuh kemampuan buat tahu apa nilai-nilai kamu, apa tujuan kamu, dan apa yang beneran penting buat kamu tanpa harus terus-terusan nunggu cap persetujuan dari orang lain. Kebahagiaan mereka itu nggak bergantung sama reaksi orang, tapi datangnya dari dalam. Dan pilar ketiga adalah keamanan emosional. Ini soal punya harga diri yang aman. Bayangin aja ini kayak tipe kepercayaan diri yang nggak perlu perhatian orang lain buat bisa hidup. Mereka nggak ngepost selfie buat ngebuktiin kalau mereka berharga karena mereka emang udah ngerasa utuh. Hasilnya, mereka jadi nggak gampang cemas dan nggak sibuk nyari-nyari persetujuan. Oke, sekarang kita pindah ke kelompok alasan berikutnya ya. Nah, yang ini bukan lagi soal diri mereka sendiri, tapi soal cara mereka ngelihat dunia media sosial itu. Mereka tuh ngelihat sesuatu yang mungkin kelewat sama kebanyakan dari kita. Dua sifat terakhir ini fokusnya lebih ke cara mereka mikir dan cara mereka mandang sesuatu. Mereka adalah tipe pemikir, dan yang paling penting, mereka paham banget sifat ilusinya panggung digital. Sifat keempat, mereka itu tipe pemikir, bukan tipe yang suka pamer. Orang-orang yang lebih pendiam di dunia maya ini seringkali lebih introspektif. Mereka punya yang namanya locus evaluasi internal. Artinya, mereka ngukur diri pakai standar mereka sendiri, bukan standar orang lain. Makanya, mereka lebih milih satu obrolan yang beneran otentik dan bermakna daripada ratusan interaksi yang dangkal. Dan sifat terakhir, ini mungkin yang paling kuat. Mereka tuh bisa ngelihat apa yang ada di balik panggung sosmed. Mereka sadar banget kalau apa yang ditampilin di media sosial itu seringkali cuma realitas yang udah dipilih-pilih, yang udah dikurasi dan kadang-kadang ya nggak sepenuhnya nyata. Mereka paham banget kalau media sosial itu panggungnya momen-momen terbaik atau highlight reel orang lain. Dan mereka sadar betul bahayanya permainan banding-membandingkan diri yang nggak ada habisnya ini. Nah, fenomena ini ada teorinya, namanya teori perbandingan sosial. Itu loh, kecenderungan alami kita buat ngukur nilai diri sendiri dengan ngebandingin sama kehidupan orang lain yang kelihatannya sempurna. Dengan jaga jarak, orang-orang yang jarang ngepost ini secara aktif ngelindungin kesehatan mental mereka dari jebakan psikologis ini. Jadi, ya, pada akhirnya, ini semua adalah sebuah pilihan sadar. Mereka lebih milih kedamaian batin daripada capek-capek tampil terus-terusan di panggung digital. Nah, jadi kesimpulannya gimana nih? Sekarang kita jadi punya cara pandang baru soal apa artinya jadi si hantu online ini.
Jadi, lain kali kamu lihat ada orang yang jarang ngepost, jangan langsung mikir mereka pemalu atau ansos ya. Bisa jadi, mereka tuh justru lebih membumi, lebih cerdas secara emosional, dan lebih sadar diri daripada kebanyakan orang di dunia maya. Dan ini dia intinya, sebuah kalimat yang dalam banget. Mereka nggak butuh dilihat orang lain untuk merasa diri mereka berharga dan utuh. Itulah kepercayaan diri yang sesungguhnya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Di dunia yang kayaknya nuntut kita buat selalu tampil dan dilihat, gimana cara kita mendefinisikan kepercayaan diri yang sejati buat diri kita sendiri? Menurut kamu apa artinya?